Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali lagi saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung ya, karena ini kayak minum obat nih 2 kali sehari, karena menurut saya ini bukan obat, ini vitamin. Karena dalam situasi bangsa kita yang makin memburuk itu, kita perlu imunitas. Dan imunitas itu salah satunya adalah dengan uh, akal sehat ya. Itu Bung Ya Rocky. itu Ya, itu itu justru yang hilang tuh dari bangsa ini yaitu akal sehat. Tapi dia hilang itu bukan karena ada yang curi, tapi ada yang halangi untuk diucapkan itu. Dan headline media massa konvensional selalu menganggap bahwa udah kita sebaiknya ikuti genderang yang lagi ditabur oleh istana, itu genderang akal bulus, perpanjangan lah elektabilitas macam-macam. Tapi sekali lagi kemampuan kita untuk bikin refleksi, yaitu bahwa hal yang ada di depan kita itu berbahaya. Semua ide yang diterangkan oleh uh, Pak Jokowi akhirnya berantakan tuh. Kenapa? Karena nggak ada kejujuran dari situ, sehingga Pak Jokowi mungkin minggu ini dia ketemu dengan dua dua oligarki yang memaksakan supaya omnibus law itu dilanjutkan. Lalu minggu berikutnya ada yang minta supaya perpanjangan masa jabatan itu dikaitkan dengan izin-izin segala macam. Jadi dia nggak tahu mau bikin apa sebenarnya Pak Jokowi. Sementara agenda politik dituntut terus oleh rakyat supaya cepat lakukan perubahan politik. Nah itu yang menyebabkan sentimen mulai bergemah di mana-mana. Ada perang Twitter antara Mahfud MD dengan Rizal Ramli, dan kita tahu di belakang itu sebetulnya ada masalah yang lebih rumit, yaitu bagaimana kejujuran itu kita ucapkan tuh. Tentu Pak Mahfud bisa klaim bahwa iya itu bukan konteksnya pada waktu itu dia ucapin bahwa malaikat bisa jadi iblis kalau masuk di istana. Lalu Rizal Ramli mengambil poin dasarnya, iya tetapi Pak Mahfud tetap malaikat sebetulnya. Kenapa nggak bisa bicara sebagai malaikat? Kenapa justru membenarkan hal-hal yang iblisian, apa istilahnya iblisian ya. Jadi kira-kira begitu tuh. Dan ya, itu ya. pemanasan politik justru terjadi karena ketidakjujuran tuh. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam etika politik yaitu ucapkan sesuatu dalam konteks dan konsisten dengan konteksnya. Walaupun konteksnya berubah, kalau ucapan Anda nggak berubah, artinya Anda manipulatif dong. Kan itu sebetulnya yang dituntut oleh publik dari Pak Mahfud tuh. Lalu macam-macam lah, ada berita bahwa seseorang yang baru keluar dari penjara itu artinya dia tidak bersalah, karena itu kaderisasi juga harus dilakukan walaupun kader, misalnya ini soal Romi misalnya yang keluar penjara lalu dibela oleh ketua partainya tuh. Jadi buat apa dia dibela kalau publik merasa itu tetap uh, kasus korupsi, kan soal-soal semacam itu yang kita sebut refleksi awal tahun ini kita butuhkan supaya publik punya alternatif untuk menimbang-nimbang Ya, ya, ya. ucapan-ucapan public figure. Ya, ya. Oke, dua soal tadi kita bahas ya. Nah, ini tapi saya kira yang Romi tadi itu nggak boleh kita anggap lucu-lucuan meskipun kalimatnya lucu ya. Karena ini kan sebenarnya dipicu oleh pengangkatan kembali Roma Hurmuzi ini sebagai ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP P3 ya. Dan ini memang kemudian banyak dipersoalkan orang. Kenapa? Karena Romi ini kan pada waktu dia posisinya dulu sebagai ketua umum P3 itu ditangkap oleh KPK dan karena itu jual beli jabatan di Kementerian Agama, dan vonisnya waktu itu sangat ringan, 2 tahun di pengadilan tingkat pertama, tapi kemudian di pengadilan banding dan Mahkamah Agung cuma divonis 1 tahun. Jadi dia kembali lagi dan kemudian diangkat itu. Dan yang menarik tentu saja adalah alasan dari ketua P3, PLT ketua P3 Muhammad Mardiono yang menyatakan bahwa tidak semua kader yang tersandung masalah hukum itu bermasalah. Nah ini yang saya kira ini pernyataan yang bermasalah gitu itu. Kalau seseorang figur publik terkait masalah hukum dan tersandung masalah hukum karena urusan politik, nah itu sebetulnya yang mesti kita selamatkan. Karena nggak boleh ada delik politik. Berarti Romi kena delik politik. Berarti dia tidak dipanggil oleh KPK. Kan itu soalnya kan. Jadi Romi itu adalah kasus jual beli jabatan yang adalah kasus kriminal. Kan itu jual belinya tuh. Kalau jual beli ide ya nggak ada soal. Tapi ini posisi-posisi ini yang mengingatkan kita, kalau Habib Rizik misalnya, dia balik lagi ke Petamburan itu karena dianggap bahwa dia nggak bersalah. Dia dibikin salah oleh hukum yang kriminalisasi pada dia tuh. Kalau Syah Ganda, kalau Jumhur Hidayat itu balik lagi ke dalam politik,
maka itu etis karena dia dihukum secara politik tuh. Ya. Lain dengan Romi, lain dengan ketua partai yang lain dihukum karena kriminal. Itu bedanya tuh. Jadi banyak tokoh yang sebetulnya punya reputasi tapi dihalangi untuk masuk dalam politik padahal dia tahanan politik. Tahanan politik itu nggak boleh ada tahanan politik. Kalau tahanan kriminal itu memang seumur hidup sebetulnya dia cacat. Dalam sistem perbankan misalnya kalau ada bekas direktur bank yang pernah lakukan fraud kriminal itu seumur hidup nggak boleh dia balik lagi ke sistem perbankan yang betul-betul bonafit. Tapi itu di negeri Wakanda. Kalau tercela ya disebutnya itu ya, orang yang tercela ya Bung Rocky disebutnya ya. Iya, orang yang tercela itu udah final itu. Jadi dia boleh lakukan sesuatu tapi jangan balik ke lembaga yang sebetulnya harusnya diasuh dengan nilai-nilai yang tidak boleh tercela kan. Itu politik, perbankan itu nggak boleh tercela itu. Ya. Dan Romi ditempatkan sebagai ketua majelis pertimbangan. Pertimbangan ini kan betul-betul wisdom ya. Kalau ada nama pertimbangan itu harusnya di situ orang-orang yang betul-betul punya kebijaksanaan lah gitu. Iya, saya kira itu kalau kita mau minta semacam kelurusan hati dari Romi, mestinya dia tolak itu. Karena dia anggap bahwa ya itu akan dipersoalkan. Memang bisa dikasih berbagai alasan. Ya, belum tentu semua kader, belum tentu juga bahwa dia nggak bersalah gitu kan. Jadi sebetulnya yang kata belum tentu itu semacam apologia untuk mengambil kembali seseorang yang memang pernah berjasa pada partai. Jadi hal-hal yang semacam ini yang membuat ya demokrasi kita sebetulnya demokrasi transaksi bahkan di tingkat partai sendiri itu. Kita ingin P3 itu tumbuh sebagai partai etis, kan itu yang kita mau tuh. Tetapi pragmatisme di situ kan tinggi sekali. Dan kita tahu bahwa kalau yang ngomong adalah P3 artinya pemulihan Romi itu, pemulihan internal dia walaupun secara publik nggak bisa dipulihkan orang yang korupsi. Pemulihan itu pasti disetujui istana untuk kepentingan konsolidasi partai-partai istana kan. Kan itu intinya kan. Mestinya orang-orang di istana itu nyinyir dong. Siapa ya mestinya Pak Mahfud berkomentar kok balik lagi ya dia ya yang udah pernah dihukum secara kriminal karena korupsi. Demikian juga menteri-menteri yang lain tuh. Tapi semuanya diam. Karena tadi itu siapapun yang ada di dalam itu pasti akan berbeda dengan pikiran aslinya kalau dia ada di luar tuh. Nah ini sekali lagi kita kasih referensi pada cara Pak Mahfud MD berpikir. Ya oke. Nah saya ketika Anda menyebut tadi saya jadi teringat karena di masa lalu tuh Romi itu salah satu ketua umum partai yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Foto-foto mereka berdua bersama, kemudian dia mendampingi Pak Jokowi keliling bertemu dengan para ulama-ulama dan sebagainya itu sangat dekat dan kemudian ya nggak salah juga kalau orang mau mengkait-kaitkan apa ada order dari istana ya kok kenapa kok PLT ini ngotot tetap menempatkan Romi padahal kan kita tahu ini pasti dampaknya terhadap elektabilitas P3 dipastikan pasti akan jelek sekali. Ya betul, tapi orang nggak peduli lagi dengan soal elektabilitas, orang peduli dengan etikabilitas. Nah itu yang kita bahas sebetulnya berkali-kali. Secara etikabilitas kembalinya Romi di situ tidak unethical. Tidak etis itu. Tapi orang bilang ini urusan partai, ini urusan kita sendiri. Oh iya, Romi itu bukan urusan partai, dia di urusan publik karena tersandung masalah korupsi itu. Jadi ingatan publik harus dikembalikan pada masalah korupsi itu. Dan hak partai untuk bikin apa aja, tetapi orang akan lihat kok partai justru melindungi koruptor. Tapi kan dia kader kita, oh iya, tapi itu koruptor kan mesti final tuh. Tapi kan belum tentu dia korupsi. Kenapa dia dihukum? Nah orang akan cari keterangan kenapa dia balik ke situ. Lalu tadi mungkin sekali karena kepentingan istana, bukan mungkin sekali, pasti karena kepentingan istana. Tetapi di dalam kekacauan debat semacam ini, kita meminta Romi justru untuk katakan, saya nggak mau lagi berpartai, masuk di partai, karena saya punya tanggung jawab. Biarkan saya 5 tahun mungkin merenung, itu lebih bagus buat dia tuh, untuk bertumbuh secara rohaninya tuh. Saudara Romi ini kan dia juga belum terlalu tua kan. Belum, jauh. Yes. Jauh. Jadi sayang sekali kalau pemimpin semacam Romi itu artinya tergoda hanya untuk mengabdi pada kekuasaan tuh, dan bukan kekuasaan yang berasal dari rakyat tapi kekuasaan yang diperintahkan oleh istana tuh. Kan hal-hal semacam itu. Jauh lah Romi yang di bawah kita jauh Bung Rocky. Oke, kita tinggalkan itu tadi. Ini saya kira yang tadi Anda singgung di awal dan sengaja mari kita lanjutkan ini karena soal serius nih sahabat Anda, ya sahabat kita semua Pak Mahfud MD yang sekarang sedang berseteru dengan sengit dengan Bang Rizal Ramli dan saya kira sebenarnya Anda sendiri juga termasuk yang sering mengkritik Pak Mahfud ya dan saya kira apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan di Bang Rizal Ramli ini membentuk semacam apa ya, semacam
eh, kasih sayang lah karena tahu bahwa Betul. ya itu kan Pak Mahfud itu bagian dari orang-orang yang punya akal sehat dan bagian dari akademisi gitu yang harusnya bisa membedakan soal itu gitu ya. Iya, Pak Mahfud sebetulnya nggak marahin Pak Rizal, dia marahin batin dia sendiri yang mendua sebetulnya. Jadi Oke. sebetulnya karena keadaan psikis Pak Mahfud itu nggak mungkin memutuskan, lalu dia cari outlet. Satu-satunya cara adalah apologetis terhadap yang dia ucapkan beberapa tahun yang lalu menyerang Rizal Ramli. Nah, Rizal Ramli ada di dalam status moral lebih tinggi karena dia di luar kekuasaan. Itu yang konteks itu yang nggak dihitung oleh Pak Mahfud. Tapi memang watak Pak Mahfud itu juga ceplas-ceplos. Saya senang aja bergaul dengan Pak Mahfud karena dia ceplas-ceplos. Kan dia mau mengatakan sebetulnya jangan ikuti saya ya karena saya kebetulan udah masuk istana tuh. Kira-kira begitu tuh. Jadi ada pesan moral yang bagus dari Pak Mahfud tuh. Nanti saya mau makan siang lagi dengan Pak Mahfud. Jadi sekali lagi soal-soal semacam ini, ya itulah itu dua watak. Rizal Ramli pernah di dalam, tentu tahu apa yang di mana iblis bersembunyi di istana, kira-kira lubang-lubang gorong-gorong tempat iblis. Kan Rizal bertahun-tahun tahu istana negara itu dan istana kepresidenan karena dari zaman Gus Dur, Ibu Mega dia ada di situ terus tuh. Jadi sekali lagi anggap aja ini semacam kasih sayang untuk Pak Mahfud supaya oke, mari kita asuh Pak Mahfud di luar istana, kira-kira begitu. Jadi kita lagi Pak Mahfud itu cepat-cepat benahi koper keluar dari istana supaya dia lega gitu, dia nggak ada lagi bifurkasi mendua di dalam penampilan publiknya itu. Kan Pak Mahfud kangen itu ngomong dengan kalangan intelektual, dengan LSM segala macam. Karena memang habitat Mahfud MD sebetulnya di situ. Dia terjebak aja di dalam kasakusuk politik istana hari ini nih. Jadi semoga cepat pulih ya kesadaran intelektual dan stabilitas emosi Pak Mahfud. Kira-kira itu Pak Mahfud. Itu luar itu ya. Tapi pertanyaan serius buat kita semua juga ya, Bung Rocky. Apakah memang orang yang masuk dalam kekuasaan itu kemudian harus menjadi lebur dalam kekuasaan, dan apakah selalu kekuasaan itu jahat? Gitu? Kekuasaan itu tidak jahat. Kekuasaan itu produktif. Dia memproduksi. Tetapi kalau kekuasaan itu dihubungkan dengan kejujuran, maka mesti ada oposisi itu. Bukan karena tends to corrupt, tapi karena tidak ada oposisi, maka kondisi yang memungkinkan dia corrupt absolutely jalan itu kan. Nah, Pak Mahfud ada di dalamnya, tetapi dia sebetulnya satu-satunya agen masyarakat sipil untuk beroposisi. Jadi saya tetap lihat Mahfud MD itu 90% beroposisi, tetapi untuk dapat panggilan moral itu agak sulit untuk dia ucapkan. Lain dengan Sri Mulyani yang udah ketagihan kekuasaan itu beda itu tuh dengan kasus Pak Mahfud. Karena Sri Mulyani nggak pernah ngomongin etika politik lagi tuh. Padahal dulu dia paling doyan ngomong etika politik kan, etika publik. Mahfud tetap ngomong itu. Jadi kita mengerti bagaimana kekuasaan itu membuat orang harus memilih dan pilihan itu belum final tuh. Mahfud setiap saat masih bisa loncat dari istana, bergabung kembali dengan masyarakat sipil, bergabung dengan teman-temannya yang dari UGM yang berpikir terus, dengan Uceng, dengan Bivitri, dengan Haris Asrar, dengan semua orang tuh dengan kontras. Karena Mahfud akan diasuh kembali dan orang nggak akan anggap bahwa Mahfud itu berkhianat. Karena tetap Mahfud membocorkan keadaan di istana sebetulnya itu yang biasa kita sebut etika Machiavelli. Machiavelli itu waktu tulis The Prince itu bukan dia menginginkan politik itu jadi nggak bernilai, justru dia membocorkan keadaan di istana yang tidak bernilai. Nah, itu cara kita membaca Machiavelli secara benar. Jadi jangan olok-olok Machiavelli. Machiavelli justru yang membocorkan keadaan yang buruk di istana karena dia ada di dalam tuh. Nah, saya kira Mahfud MD akan jadi semacam a new kind of Indonesian Machiavellian value. Ini apa kita sebut apa? Paham Mahfudian gitu ya. Paham apa? Paham Mahfudian gitu ya. Halo. Di Indonesia. Nggak kedengeran ya? Nah, gitu. Mahfudiannya bukan itu betul. Mahfudian adalah semacam Machiavelli yang berupaya untuk membocorkan keburukan politik istana tuh. Kira-kira begitu tuh. Itu dapat tuh poinnya. Ya, oke. Baik, Pak Mahfud. Tetap 0% ya Pak Mahfud ya. Iya, saya percaya. Teruskan bocoran-bocoran yang ada gitu ya. Karena bocorin terus Pak Mahfud. Yes, oke.